Di sebuah gang sempit di kota Bandung, ada seorang tukang bakso cuanki bernama Kang Darman. Setiap malam ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan sepi, menjajakan dagangannya kepada siapa saja yang masih terjaga di malam dingin. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan bakso cuanki Kang Darman. Rasanya begitu lezat, kuahnya gurih luar biasa, dan aromanya menggoda, membuat siapapun yang mencicipinya ingin datang kembali. Orang-orang yang mencobanya akan merasa ketagihan, seakan-akan lidah mereka tidak bisa menolak kelezatan semangkuk cuanki itu. Tapi di balik kelezatan itu, ada rahasia kelam yang tidak diketahui siapapun. Malam itu, seorang mahasiswa bernama Jaka baru pulang dari kampusnya. Perutnya keroncongan, dan udara dingin membuatnya ingin makan sesuatu yang hangat. Ketika ia melewati gang sempit dekat kosannya, ia melihat gerobak bakso cuanki Kang Darman. "Asli, ini cuanki paling enak yang pernah gua coba," ujar seorang pelanggan yang duduk di kursi plastik di dekat gerobak. Jaka penasaran dan mendekat. Ia memesan semangkuk. Kang Darman menyajikan bakso cuanki dengan senyum ramah. Namun, ada sesuatu di matanya yang terlihat aneh, tatapan kosong yang terasa begitu dalam. Ketika Jaka mencicipi baksonya, ia merasakan ledakan rasa yang begitu nikmat. Kuahnya kaya akan rempah, baksonya lembut dengan tekstur sempurna. Namun, di suapan ketiga, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Daging bakso itu memiliki aroma yang berbeda. Bukan seperti daging sapi atau ikan, tapi sesuatu yang lebih amis dan terasa aneh di lidahnya. "Ini daging apa, Kang?" tanya Jaka, setengah bercanda tapi juga merasa sedikit mual. Kang Darman hanya tersenyum. "Yang penting enak, kan?" Jaka terdiam. Ia mencoba mengabaikan pikirannya dan melanjutkan makan, tapi rasa itu semakin kuat. Ia pun memutuskan untuk menyudahi makannya dan membayar. Saat ia berbalik hendak pergi, ia tak sengaja menoleh ke dalam gerobak Kang Darman. Di balik panci besar yang mengepul, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah potongan jari manusia teronggok di antara sisa-sisa daging cincang. Jaka langsung mual. Ia merasa ingin muntah, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Kang Darman masih berdiri di sana, tersenyum. "Mau tambah lagi, Jaka?" Suara Kang Darman terdengar berat, seakan-akan ada sesuatu yang bersembunyi di balik intonasi lembutnya. Jaka merasa tubuhnya kaku. Ia harus segera pergi dari sana, sebelum semuanya terlambat. Jaka merasa kakinya kaku, tenggorokannya tercekat, dan rasa mual semakin menjadi-jadi setelah melihat potongan jari manusia di gerobak Kang Darman. Namun, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus segera pergi tanpa menimbulkan kecurigaan. "Hahaha, enggak, Kang. Saya udah kenyang." "Makasih." "Ya," jawab Jaka dengan suara sedikit gemetar. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku jaket, meraba ponselnya, siap berlari kalau perlu. Kang Darman masih tersenyum, tapi sorot matanya tajam. Seakan ia tahu bahwa Jaka melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Jaka mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan cepat, meninggalkan gerobak cuanki itu. Ia tidak berani berlari. Ia takut jika berlari, Kang Darman akan mengejarnya. Saat hampir sampai di kosannya, Jaka mendengar suara gerobak yang didorong. Ia menoleh sedikit. Astaga! Kang Darman mengikutinya. Jaka mempercepat langkahnya, jantungnya berdetak kencang. Begitu sampai di kos, ia buru-buru membuka pintu dan menguncinya dari dalam. Ia terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Namun, ia masih bisa mendengar suara gerobak itu di luar kosannya. Perlahan, semakin dekat, lalu berhenti. Hening. Jaka menahan napas. Ia mengintip dari jendela kamarnya.
Gerobak itu ada di depan gerbang kosannya. Tapi anehnya, Kang Darman tidak terlihat dimanapun. Malam itu Jaka tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan potongan jari manusia di gerobak Kang Darman terus menghantuinya. Pukul 3 dini hari, ia tersentak bangun. Badannya dingin dan keringat mengalir di pelipisnya. Ia mendengar sesuatu. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Jaka menahan napas. Tidak mungkin itu teman kosnya. Semua sudah tidur. Jaka, belum tidur? Suara Kang Darman terdengar dari luar pintu. Darah Jaka berdesir. Bagaimana bisa Kang Darman masuk ke dalam kos? Jaka menutup mulutnya sendiri, takut jika suara napasnya terdengar. Ia mencoba meraih ponselnya, tapi tangannya gemetar. Jaka, baksonya belum habis kan? Suara itu terdengar lebih serak dan dekat. Bayangan di bawah celah pintu menunjukkan sesuatu. Sepasang kaki tanpa alas, pucat dan penuh luka. Jaka tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Kemudian suara itu menghilang. Hening. Jaka tetap tidak berani bergerak. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlahan, ia bangkit dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sesuatu yang tertinggal di depan pintunya. Semangkuk bakso cuanki dengan potongan jari di dalamnya. Perutnya mual, kepalanya pening. Semalam, apakah itu nyata? Apakah Kang Darman benar-benar datang ke kamarnya? Ia buru-buru mengambil kantong plastik, membungkus mangkuk itu tanpa melihat isinya, lalu membuangnya ke tempat sampah di depan kos. Setelah itu, ia langsung masuk ke kamarnya lagi dan mengunci pintu. Namun, selama beberapa saat, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Siang harinya, Jaka mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Kang Darman. Ia bertanya kepada penjaga kos, Pak Rahmat, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di sana. Pak Rahmat mengernyit ketika mendengar nama itu. Kang Darman, tukang cuanki itu. Jaka mengangguk. Pak Rahmat tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu jangan pernah makan di tempat dia lagi. Banyak orang yang hilang setelah sering beli cuanki dari dia." Jaka menelan ludah. "Hilang? Maksudnya gimana, Pak?" Pak Rahmat menatap keluar jendela, seakan memastikan tidak ada yang mendengar. Dulu Kang Darman cuma tukang bakso biasa. Dagangannya sepi, hidupnya susah. Sampai suatu hari dia tiba-tiba sukses. Pelanggannya selalu ramai dan cuankinya terkenal enak banget. Tapi setelah itu, orang-orang yang sering makan di tempatnya mulai menghilang satu persatu. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Jaka merasa bulu kuduknya meremang. Ada yang bilang, dia pakai pesugihan, lanjut Pak Rahmat dengan suara pelan. Tiap malam Jumat, ada suara aneh dari gerobaknya. Kadang kayak suara orang nangis, kadang kayak suara hewan menggeram. Ada yang pernah nguping dari belakang rumahnya. Katanya, dia ngobrol sama sesuatu, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Jaka merasa kakinya lemas. Jadi, cuanki yang ia makan semalam. Seketika perutnya terasa mual. Ia ingin muntah, tapi tidak ada yang keluar. Jaka, Pak Rahmat menatapnya serius. "Kamu udah makan cuankinya, kan?" Jaka mengangguk pelan. Pak Rahmat langsung menggenggam bahunya erat. "Dengar baik-baik, setelah makan cuanki Kang Darman, kamu harus kembali lagi dan makan sampai habis. Jangan pernah menyisakan satu suapan pun." Jaka mengernyit. "Kenapa, Pak?" Pak Rahmat menelan ludah. "Kalau enggak, dia akan datang menjemputmu." Jaka mencoba mengabaikan ketakutannya, tapi sejak hari itu, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam di sudut matanya, bau anyir yang muncul tiba-tiba di kamarnya.
Suara langkah kaki di depan pintunya setiap malam. Pukul 2 dini hari, ia terbangun lagi oleh suara itu. Ketukan pintu yang lambat. Jaka menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia tidak berani menjawab. "Jaka, mangkuknya masih ada, kan?" Suara serak itu terdengar. Jaka merinding. Ia melihat ke meja kecil di kamarnya. Astaga, mangkuk cuanki yang tadi ia buang sekarang ada di sana. Kuahnya sudah menghitam. Jari yang mengambang di dalamnya kini membusuk dengan kuku yang hampir terlepas. "Makan sampai habis, Jaka." Suara itu terdengar semakin dekat. Jaka menutup matanya erat-erat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kemudian, pintunya mulai terbuka perlahan, meskipun ia sudah menguncinya. Dari celah pintu, sesuatu mulai merayap masuk. Tangan manusia, kurus, hitam, dengan jari-jari panjang yang kukunya hampir copot. Jaka tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Jaka terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat sekeliling. Ia masih di kamarnya. Pintu yang tadi terbuka kini tertutup kembali. Tapi mangkuk cuanki itu masih ada di atas meja. Kuah hitam pekatnya memancarkan bau busuk yang menusuk. Jaka ingin berlari keluar dari kamar, tapi tubuhnya terasa berat. Kepalanya berputar dan telinganya berdenging. Lalu, dari balik mangkuk itu, sesuatu mulai muncul. Tangan hitam dengan jari panjang itu merayap keluar dari dalam kuah. Jaka tersentak mundur. Mangkuk itu bergoyang pelan, lalu sebuah wajah mulai muncul di permukaannya. Wajah dengan mata kosong, kulit pucat seperti daging busuk, dan mulut yang terbuka lebar seakan ingin menelan sesuatu. "Kau belum selesai makan, Jaka." Suara itu bukan berasal dari luar. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Jaka berteriak dan menendang meja. Mangkuk itu jatuh dan pecah, tetapi isinya tidak tumpah. Daging busuk dan kuah hitamnya tetap mengambang di udara, membentuk bayangan gelap yang perlahan mendekatinya. Tiba-tiba pintu kamar Jaka terbuka. Pak Rahmat berdiri di sana. Matanya terbelalak saat melihat bayangan hitam yang melayang di atas Jaka. Tanpa ragu, Pak Rahmat menarik Jaka keluar dari kamar dan menutup pintu. Ia buru-buru menggoreskan sesuatu di lantai depan pintu dengan kapur putih. "Jangan lihat ke belakang," katanya panik. Jaka menurut. Mereka berlari ke ruang tamu dan Pak Rahmat langsung menyalakan dupa. Bau menyengat memenuhi ruangan. "Lihat ini," kata Pak Rahmat sambil menunjukkan sebuah koran tua yang sudah menguning. Di halaman depannya ada foto Kang Darman. Jaka menelan ludah. Tukang bakso cuanki tewas misterius di rumahnya, diduga terlibat ilmu hitam. Jaka membaca cepat. Disebutkan bahwa 3 tahun lalu Kang Darman ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya membusuk dengan kulit menghitam seperti terbakar dari dalam. Tidak ada tanda-tanda perampokan, dan yang paling aneh, gerobaknya hilang. Tapi, kalau dia sudah mati, siapa yang jualan selama ini? Tanya Jaka dengan suara bergetar. Pak Rahmat menatapnya tajam. Itu bukan Kang Darman lagi. Jaka merasa tubuhnya melemah. Ia ingat betul, ia melihat Kang Darman dengan mata kepalanya sendiri, berbicara dengannya, bahkan memakan cuankinya. Pak Rahmat mendekat dan berbisik pelan. "Pesugihannya belum selesai, Jaka. Dia masih butuh tumbal." Jaka merasa pusing. Semua potongan teka-teki ini mulai masuk akal. Kang Darman atau makhluk yang menyerupainya masih menjajakan cuanki untuk mencari korban. Siapapun yang makan dan tidak menghabiskannya akan menjadi bagian dari pesugihannya. Jaka menelan ludah. "Jadi, aku harus makan semuanya?" Pak Rahmat menggeleng. "Sekarang sudah terlambat. Dia sudah menandaimu." Tiba-tiba terdengar suara.
suara gerobak. Jaka dan Pak Rahmat langsung menoleh keluar jendela. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, terlihat gerobak bakso cuanki Kang Darman berdiri di depan kos. Tapi kali ini tidak ada orang yang mendorongnya. Gerobak itu bergerak sendiri. Sebuah perjanjian yang tak bisa dihindari. Dari dalam gerobak terdengar suara bisikan. Jaka, waktumu habis. Kemudian sesuatu keluar dari balik gerobak. Sesosok tubuh kurus dengan kulit menghitam, matanya kosong, mulutnya terkoyak lebar seakan selalu tersenyum. Dan di tangannya ia membawa sebuah mangkuk cuanki dengan kuah merah seperti darah. Sekarang, giliranmu. Pak Rahmat menggenggam lengannya erat. Jangan lihat matanya, fisiknya tegang. Tapi Jaka terlalu takut untuk mengalihkan pandangan. Sosok itu bukan lagi Kang Darman. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging hitam yang membusuk. Matanya kosong, seakan-akan tidak lagi memiliki jiwa. Tangannya yang kurus mencengkeram erat mangkuk cuanki. Jari-jarinya tampak lebih panjang dari manusia biasa. Makan, Jaka. Suara parau itu terdengar, menggema di dalam kepala Jaka. Habiskan. Jaka ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Perjanjian yang harus dibayar. Pak Rahmat menarik Jaka ke belakang dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Minum ini, kata Pak Rahmat dengan suara panik. Jaka ragu, tapi ketika ia melihat sosok Kang Darman semakin dekat, ia langsung meneguk cairan itu. Rasanya pahit dan anyir, seperti darah basi. Seketika tubuhnya terasa panas dan pikirannya mulai kabur. Saat itulah ia melihat sesuatu. Penglihatan mengerikan. Jaka tidak lagi berada di depan kosnya. Ia kini berdiri di sebuah dapur gelap dengan bau amis yang menusuk. Di hadapannya seorang pria kurus dengan wajah yang sudah hampir membusuk sedang mencincang sesuatu di atas talenan. Jaka melihat lebih dekat. Astaga, itu tangan manusia. Daging yang dicincang itu bercampur dengan potongan lainnya, kulit, tulang, bahkan rambut. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam panci besar berisi kuah mendidih. Jaka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pria itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya adalah wajah Kang Darman, tapi matanya kosong dan hitam. Pesugihan ini butuh daging, butuh tumbal, dan sekarang giliranmu. Seketika Jaka tersentak kembali ke dunia nyata. Ia masih berdiri di depan kos dengan sosok hitam Kang Darman di hadapannya. Tapi kini ia tahu kebenarannya. Kang Darman telah menjual jiwanya untuk pesugihan. Ia menukar daging manusia untuk mendapatkan cuanki yang lezat dan membuat pelanggan kecanduan. Siapapun yang tidak menghabiskan mangkuknya akan menjadi bagian dari dagangannya selanjutnya. Dan sekarang Jaka adalah korban berikutnya. Pilihannya hanya satu, sosok Kang Darman mengangkat mangkuk cuanki yang ia bawa. Dari dalamnya sesuatu muncul, jari manusia dengan cincin perak yang sangat dikenalnya. Jaka membelalak. Itu cincin milik Fikri, teman kosnya yang hilang 2 bulan lalu. Fikri, suaranya bergetar. Sosok Kang Darman hanya menyeringai. Sekarang giliranmu, Jaka. Makan atau menjadi bagian dari dagangan kami. Jaka menatap mangkuk itu, lalu menatap sosok hitam itu. Ia sadar hanya ada satu cara untuk keluar dari semua ini. Ia harus menyelesaikan pesugihan ini. Dengan gemetar ia menatap Pak Rahmat. Pak, kalau aku gagal jangan biarkan orang lain kena. Pak Rahmat mengangguk. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Jaka menarik napas dalam-dalam, menatap sosok Kang Darman dengan keberanian terakhir yang ia miliki. Lalu ia merebut mangkuk cuanki itu dan membantingnya ke tanah. Aku tidak mau menjadi bagian dari ini, teriaknya. Sekejap angin kencang bertiup di sekeliling mereka.
Sosok Kang Darman mengeluarkan suara melengking. Tubuhnya mengejang dan menghitam semakin pekat. Gerobaknya bergetar keras, seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan, bukan hanya dari Kang Darman, tapi dari banyak suara lain. Jaka melihat, dari dalam gerobak itu muncul tangan-tangan hitam yang mencakar, keluar, meronta, berusaha melarikan diri. Itu adalah arwah para korban. Sosok Kang Darman semakin mengejang, tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. "Tidak, kau harus menggantikanku." Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan jeritan terakhir yang menggema di seluruh gang, tubuh Kang Darman hancur menjadi abu. Gerobaknya pun ikut runtuh, menyisakan bau busuk yang perlahan-lahan menghilang bersama angin. Jaka jatuh terduduk. Pak Rahmat segera membantunya berdiri. "Kamu selamat, nak," katanya pelan. Matahari mulai terbit, seakan-akan kegelapan yang menyelimuti gang itu ikut menghilang bersama lenyapnya Kang Darman. Jaka menatap tanah tempat gerobak itu berdiri. Tidak ada bekas apapun, seakan-akan semuanya hanyalah mimpi buruk. Tapi Jaka tahu, ini bukan mimpi. Ia menatap tangannya yang masih gemetar, lalu berbisik, "Fikri, maafkan aku." Sejak malam itu tidak pernah ada lagi tukang cuanki yang berjualan di gang tersebut. Dan Jaka tidak pernah menyentuh bakso cuanki lagi seumur hidupnya.